Kata dasarnya jamaah, khoya ro bagus, min dari, sholat fa dal itu artinya sendirian. Coba terjemah Bu. Ini hadis. Sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Itu hadis. Berarti terjemah mudah. Yang penting punya kamu yang dicari mau 10 tahun apa Bu? Karena tidak ada alnya, harus dipilih tu tati etun tantin. Karena tidak ada alnya. Dah. Kalau ada alnya mudah, tu tati. Tidak ada alnya harus dua, ru rori, run ron rin. Min jangan min pasti. Sholat nggak ada alnya, harus dijawab tu tati etun tantin. Karena ada alnya du dadi. Bu 10 tahun itu aja Bu yang dicari. Dan itu mesti mencarinya dengan kaca mata. Jadi kalau nggak bisa saya bertanya gitu loh. Anda saja nggak usah tahun-tahunan, 2 hari aja sudah berani. Contohnya ini. Dah. Ayo Bu main kacamata. Intinya kacamata. Ayo sholat itu diisi fi'il atau huruf? Allahu Akbar. Mulai pusing. Allah. Minum dulu Bu. Ini harus minum dulu Ustaz. Kasih minum dulu dah. Minum dulu. Saya tak minum dulu. Kasihan ini. Masa ada tak unde-unde kok fi'il. Tak unde-unde tanda-tanda kalimat isim. Dah masuk. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat adalah isim karena ada tanda-tanda tak. Kalau andai kata tidak, nerjemah saja tadi sudah bisa. Sholat itu sifat. Dah. Isim pertama kali menjadi apa Bu? Persis kacamata, yang main kacamata. Lupa. Masa ada 4 mutadak, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu saja baca kitab. Ayo saya ulangi. Sholat itu isim. Kalau ada isim pertama kali menjadi apa tadi? Oh tadi gara-gara saya hapus. Ini resikonya Bu. Berarti dihapus terus mau ikut hilang itu loh. Kacau ini. Ini kacau ini. Tapi enggak, mohon yang punya santri, punya ponakan, jangan ikuti saya training 3 hari, jangan. Sampai kacamata ya sekitar 1 minggu lah gitu loh. Masuk 1. Tadi kan kacamata kan masuk hari kedua kan. Buat saja 1 minggu gitu loh. Jadi punya santri nanti insya Allah cari-cari semua. Karena ibu ini pusing gara-gara terlalu banyak materi gitu loh. Ulahnya Ibu. Isim pertama kali jadi apa tadi? Ustadz ada nggak buku saya dicarikan gambar kacamata? Ada silabusnya. Oh Ustaz, ingatkan saya, Masya Allah penting. Saya membawa Ustaz eksternal, isinya syutingan dari universitas termahal se-Jawa Tengah, dinamanya Universitas apa itu Sultan Agung. Saya punya syutingannya 3 hari. Nanti di copy ke sini. Udah, syutingan yang di YouTube ada nanti. Jadi nanti panitia nanti ngasih. Kasihan ini Ustaz, kiai semua ini dividikan banyak setengah saya nanti. Plus tadi ada buku-bukunya tadi. Dah, Masya Allah, dah, tidak apa-apa. Pokoknya harus bisa semua nanti. Dah, saya ulangi. Ayo kembali ke kacamata Bu. Sholat itu isim. Isim pertama kali berarti menjadi mubtada, berarti cocok. Ayo jadikan mubtada. Mubtada anaknya rofa 100. Sudah terjawab anaknya rofa. Sudah. Ayo ingat kembali. Sholat berupa apa Bu? Mufrad karena nggak ada ani, ini gitu-gituan. Habis itu terus ini belum saya hapus. Makanya ini yang tadi saya pikir ini sudah paham gitu loh. Kok malah ikut hilang? Mufrad rofa anaknya apa? Doma. Ini pertanyaan baru. Kalau nggak ada alnya pertanyaannya 2. Tu atau ton? Inilah yang Anda jawab. Tu atau ton Bu? Pusing lah. Nggak ada al berarti single. Tu ya. Alhamdulillah bahasanya single saya setuju. Kalau Bu Rahma saya pusing. Tu atau ton? Jauh.
Jadi gurunya pusing gara-gara muridnya. Tuh John, gitu. Berarti setengah ton. Muridnya pusing. Bilang aja segel double kan enak. Segel double gitu. Tuh John. Gitu. Pusing gurunya begini. Pulang Bu. Tuh atau ton? Apa? Senggel. Nggak ada alnya kok senggel. Berarti pegang dulu yang saya terangkan tadi. Catatan penting, isim yang tidak boleh ditanwin ada 3. Yang nomor 3 belum. 1, isim yang dimasuki alhamdulillah tidak boleh harus tidak boleh karena ada al. Tadi perlu diketahui nomor 2 adalah mudhof. Ini yang diketahui. Mudhof Bu, Rasulullah nggak boleh ditanwin karena mudhof walaupun nggak ada alnya. Saya ulangi Bu Raini, saya ulangi, Rasulullah tidak dimudhofkan karena nggak ada alnya. Tapi ini tadi kan nggak ada alnya, wajar. Ini nggak ada alnya kok bisa tidak ditanwin karena mudhof. Bu Rahmat, dari mana Anda tahu itu mudhof Bu? Jangan. Tahu mudhof adalah mulai permainan ma'rifat nakirah. Sholatu matona. Ada alnya nggak tadi? Mana tadi al dan tidak kan? Nah, 100. Terus jamaah matona ma. Sudah. Nah ketemu ma. Allahu Akbar. TK Bu. Nah ketemu ma idhofah gitu. Masuk nah ketemu ma nama. Ngapain? Itu namanya TK. Ulangi Bu. Nah ketemu ma itu Bu, makanya ini nggak boleh ditanwin karena dia mudhof. Gitu loh Bu. Jangan nah ketemu ma nama. Nggak boleh. Sekarang ini nggak boleh. ulangi Bu. Kalau saya bilang ma ketemu ma, nah ketemu ma, nah ketemu idofa sama idofa. Ulangi. Roh ketemu TK salah, jangan roti. Enak gitu Bu. Gitu. Ini kaidah. Nggak main-main Bu, subhanallah. Dokter profesor mengaku desa ini Bu ini. Nggak main-main. Dah, saya ulangi. Sholat tuh nggak ada alnya tapi tidak boleh ditanwin. Mengapa Bu? Idhofah. Dari mana tahu idhofah? Langsung nama gitu loh. Alhamdulillah. Bu, yang namanya ma itu tidak boleh dimudhofkan. Itu kaidah. Mesti berhenti. Itu kaidah Bu. Jadi semua kalau sudah ada ma wajib berhenti. Oh berarti ini namanya mudhof, jamaah namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih selamanya dibaca jer. Terus jamaah isim habis mana atau kacamata dibaca isim mufrad. Isim mufrad jernya alamatnya isim mufrad, rofaknya doma, nasabnya fathah, jernya kasroh Bu. Ti atau tin? Ti karena ada alnya 100. Jadi mubtada'nya adalah 2 kalimah. Sholatul jamaati. Adapun sholat jamaah yang namanya mubtada mesti ada khobar. Khair menjadi khobar. Karena sudah jadi aturan, ya. Berarti sholatul jamaah satu paket. Sholatul jamaati, adapun sholat jamaah itu, awas, saya ulangi, awas, khobar dibaca, ayo kacamata langsung, khobar dibaca, rofa, khair isim, mufrad, rofanya alamatnya, ayo Bu. Domahnya ru atau ron? Pusing. Ru atau ron? Ru atau ron Bu? Saya nggak ketemu. Ron kan sama. Ru atau ron? A atau B? Ulang Bu. A atau B? Pusing. Pusing. Jawab Bu. Min itu adalah kata depan, betul nggak? Kata depan itu tidak mungkin dia digan, namanya harus
Oh, berarti berhenti. Inilah gara-gara dia tidak mungkin dimudofkan ke sini, tidak mungkin khawarij dimudof kan, karena ini setelahnya berupa kata depan itu pasti didep, berarti harus berhenti. Oh, kalau begitu wajib ditanwin run. Nah, pertanyaannya, Pak, tadi sholat tuh nggak ada alnya kok nggak ditanwin, Pak, kayak ini karena mudah, Bu. Paham ini? Kalau khair saya mudhofkan min, tidak mungkin. Karena min itu kata depan. Paham gak ini, Bu? Khairun. Paham ya? Saya ulangi. Berarti bacanya adalah sholatul jamaati. Adapun sholat jamaah itu khairun, wajib ditanwin karena berhenti. Sudah? Tidak boleh. Sekarang sudah ketemu run. Sekarang min huruf jar. Sholat itu isim. Ada aturan tadi, kalau ada isim kok dimasuki huruf jar, dibaca, ayo Bu, ada isim dimasuki huruf jar min, dibaca jar, tarik ke bawah. Sholat berupa apa isim? Mufrad, tarik ke atas. Mufrad jarnya alamatnya masa gak hafal? Mufrad jarnya alamatnya kasroh. Kasrohnya ti atau tin sing atau b. Mengapa kalau b abu nggak ada alnya? As-sholatu al-mafrudatu khomsatun. Sholat yang difardukan ada 5. Itu bukan khobar, Pak. Mentang-mentang ada mutatakan harus ada khobar, belum pasti. Tuh, karena itu ada aturan ma ketemu mas sifat dimenangkan sifatnya. Jadi kalau maknai adalah as-sholatu adapun sholat, al-mahfudatu karena sifat itu yang al-mahfudatu yang diperdukan, baru khobarnya di belakang sifat itu khomsatun ada 5. Terjemahnya persis, sholat yang diperdukan itu ada 5. Berarti mama sudah ketemu. Sedikit tambah materi, sedikit tambah materi, nanti selesai sendiri nanti. Pokoknya insya Allah sampai nanti habis zuhur main lagi sampai asar itu minimal sudah 75%. Besok pagi harus khatam. Udah, tolong bertiga besok pagi Bu ya. Tadi masjid mujarot nanti kegunaannya saya tunjukkan nanti habis duhur. Jadi habis duhur nanti saya akan mendalami selesaikan ini. Habis duhur nanti langsung menyelesaikan ini plus gunanya masjid mujarot. Udah, tambah materi. Berarti mama sudah, nama sudah. Udah, sekarang tambah materi. Sudah Bu nulisnya? Sudah. Bu, nggak ada tempatnya. Ini saya hapus, berani nggak ini? Atau nanti? Berani ya? Nggak ada bukunya kok. Langsung hafalkan Bu tadi. Nah, ada pen pokoknya. Udah, saya hapus ya. Nggak ada tempatnya kan? Mau praktek banyak ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempraktekkan begini.
Kalau ada wawu di tengah-tengah itu tambahan Bu, wa. Kata dasarnya nanti. Sudah Bu, kalau baca kitab paling enak itu Bu, itu ada aturan. Kalau ada alif di tengah-tengah, saya ulangi, ini kan berarti shin ro, wawu kan tambahan nggak penting, tambahan nggak penting lah. Shin ro alif hamzah to, ada alif di tengah-tengah. Itu Bu, mesti kalau ada alif di tengah-tengah itu dilihat dulu. Setelahnya kalau dua huruf itu Anda ikut mesti bacanya adalah fa, harokatnya persis ini, atau setelah alif kalau ada dua huruf, atau setelahnya ada tiga huruf, bacanya mesti ikut ini, mesti itu, tidak mungkin tidak. Di fathah kasroh gitu loh, fathah kasroh mesti. Contoh, bacakan saya. Makanya saya bilang mudah. Andai kata saya bilang musajud, boleh nggak? Tidak mungkin, harus ikut apa? Itu kaidah Bu, karena ada alif setelah alif dua huruf itu fa'il, mesti itu Bu. Jadi saya bilang sorof kecil, karena kalau sudah bisa baca bisa. Contoh lagi yang tiga huruf, ada tulisan Arab. Jadi baca kitab itu saya bilang mudah gara-gara itu. Apa bacanya? Saya andai kata saya baca Ustaz Taib, boleh nggak? Tidak mungkin. Bacanya apa? Itu kaedahnya. Jadi bacanya asatid. Jadi kalau sudah baca depannya sudah ada aturan, jadi tinggal du dadi don dan din, du dadi, itu saja Bu. Dan artinya sorof itu kecil, sudah bisa membaca gitu loh. Nah, itu kalau ada dua atau tiga huruf. Nanti saya tunjukkan teori-teorinya. Walhasil yang paling inti lagi adalah di mana ada alif di tengah-tengah mesti sebelumnya fathah. Di mana ada wawu kok di tengah kalimat mesti disupatikan sebelumnya wajib dhammah. Kalau sudah begitu makanya ada bacanya wudu, wuju, bacanya full. Wudu, wuju, usul, nah, dan terusnya. Jadi bacanya yang dicari apanya? Tun-toti, ton-tontin. Tidak ada alnya. Bu, babi, bun, ban, bin. Ada alnya. Tu, tati. Tidak ada alnya. Tu, tati, ton, tan. Itu aja. Ayo Bu main kacamata ini, carikan saya syarat. Kalau terjemah mudah saya bisa, makanya saya bilang kalau terjemah beli kamus atau memang minimal aplikasi bahasa Arab. Syara'id bacanya, kata dasarnya apa? Tiga kata dasar. Syara'id kata dasarnya apa? Syarat. Wujub kata dasarnya apa? Wajib. Ambil kata dasar aja. Sholat kata dasarnya apa? Sholat khamsul lima. Saya bisa menerjemah. Apa terjemahnya? Syarat wajibnya sholat ada 5. Ya. Subhanallah, tadi malam saya jagung sama beliau Ustadz Ridwan. Dia cerita di Mekah itu ada orang Mekah pintar bahasa Arab. Disuruh baca nggak bisa. Itu asli orang Arab. Tapi disuruh baca nggak bisa. Tapi suruh terjemah bisa. Ini contohnya saya persis. Makanya saya bilang persis itu memang kaidah. Karena saya bisa tahu kata dasarnya. Bacanya itu pusing dia membacanya. Dan inilah tugas saya untuk menerangkan jenengan cara bacanya. Kalau terjemah tadi apa? Syarat wajibnya surat ada 5. Ayo kita main kacamata. Kalau itu cari belakangnya tu toti ton tonten. Syarat itu bahasa syarat itu pekerjaan atau sifat atau benda. 3 hal aja. Itu kan kaidah kan? Kalau sifat atau benda itu isim, kalau pekerjaan berarti fi'il. Udah itu pegang 3. Karena huruf itu adalah kata depan, hanya tertentu. Syarat berarti kata sifat. Kalau sifat berarti isim. Kalau isim berarti permulaan kata menjadi mutada. Itu kan kaidah sudah. Jadi syarat menjadi mutada. Mutada dibaca rofa. Syarat, awas sekali lagi. Untuk orang nol bilang saja tok, itu jangan bilang jamak taksir. Tok itu adalah
isim mufrad. Karena tidak ada gitu-gitu. Ayo, mufrad ditarik ke rofa anaknya apa, Bu? Tadi sudah saya hapus. Iya, mosok mufrad ke rofa anaknya rofa. Nah itu hafalkan nanti. Itu hafalkan wajib. Mufrad ke rofa anaknya doma. Pertanyaannya, domahnya tu atau tun? Ulangi. A atau B? Pusing kan, Allahu Akbar. Kalau sudah tanya tu atau tun, larinya kemana mama? Syarat ma atau na? Nah. Wujub ma atau na? Nah ketemu na? Nah, Allahu Akbar. Nah ketemu na? Idhofah, Bu. Makanya nggak boleh ditanwin. Tun nggak boleh harus itu karena dia mudhof. Dari mana kamu tahu mudhof? Karena na ketemu nah. Saya ulangi, syara'id namanya mudhof, wujub namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca jer. Wujub berupa isim mufrad. Jernya alamatnya kasroh. Kasrohnya bi atau bin terus. Kalau sudah bi atau bin cari ke sana. Apa dia? Jawabnya adalah tidak ada alnya kok, Pak. Bin salah. Karena wujub itu adalah na, sholat adalah ma. Na ketemu ma, idhofah. Oh, ini punya dua status. Ini punya status mudhof ilaih dan juga punya status mudhof. Ini berarti dua status. Ini statusnya satu yaitu mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibaca jer. Sholat isim mufrad, jernya alamatnya kasroh. Pertanyaannya, Pak, mengapa ini kok sampai dua status, Pak? Jawab. Yang namanya na ketemu na itu orang bodoh, Bu. Nakiroh. Ma'rifat itu kan orang alim kan. Wah, Pak Yai tadi wah ma'rifat sekali, ma'rifat itu ngalim kan. Artinya orang bodoh ketemu orang bodoh, Bu. Jangan berhenti. Mesti berhenti bertengkar, Bu. Bisa berhenti apabila ketemu. Itu yang saya maksud. Berarti ini mutadaknya 3 kalimah. Mutadaknya 3 kalimah. Terjemahnya adalah wasyara'itu wujubis sholati. Adapun syarat wajibnya sholat itu Bu, paham? Tulis, Bu. Berarti ini sudah. Oh, ini nana sudah nana. Berarti itu ada na ketemu na. Belum tadi kan? Contoh itu berarti satu persatu tulis dulu. Tadi sudah nana sudah, nama sudah, mama sudah. Itu yang nana. Walhasil na ketemu na jangan berhenti, Bu, karena na itu orang bodoh. Berapapun jumlahnya na, 10 pun, 5 pun, tetap harus mencari ma. Itu kaidah. Saya contohkan lagi. Andai ada orang minta, Ustadz, bagaimana saya mempunyai usul? Ada orang usul, Bu. Terserah jenengan. Ada orang usul. Cocok nggak menurut Anda? Ustadz, saya nggak mau mencari kacamata dulu. Itu usul terserah jenengan. Tapi ada yang nggak setuju seperti saya. Ada orang usul begini, Ustadz, saya nggak setuju dengan kacamata. Saya ingin mengambil sepotong-sepotong dulu, berhenti dan tidak. Itu ada gitu. Dengan arti mencari mana contoh. Mulai awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mesti paketannya adalah alhamdulillah wajib berhenti karena ma. Lillahihi kan nama Allah kan. Allah kan, Allah itu kan zat, ada alnya aslinya dikasih li, berhenti, mesti berhenti. Rabbi tidak boleh berhenti, harus gandeng ke alamin. Karena ini na ketemu ma. Ini adalah mesti berhenti, tidak mungkin tidak. Ma ketemu ma wajib berhenti. Artinya ma itu berhenti, tidak mungkin dibutuhkan. Ini berhenti, terus ini berhenti gak? Berhenti. Ini berhenti atau sambung? Sambung karena na ketemu na. Terus berhenti, ya boleh nggak berhenti? Nggak boleh, harus sambung karena harus sampai ma. Inilah yang saya maksud. Ada minta gitu, jenengan pilih mana? Milih teori berhenti mana, na, ma gitu atau langsung kacamata dulu? Enaknya mana, Bu? Coro jenengan yang orang nol. Yang ini dulu.
Masa gitu? Ayo kita lakukan sekarang. Kita lakukan secara nahwu. Alhamdulillah jadi mubtada sama persis sebenarnya. Dan nanti ini tidak apa-apa, nanti itu dulu ditulis dulu. Yang penting ada orang usul seperti ini. Mintanya diberhentikan dulu, tak urusan kacamata belakang ada minta gitu. Tapi jarang, orang minta ini jarang. Yang banyak kacamata sekaligus kok baru tanun atau tidak baru cari mana mama. Itu intinya itu. Dah. Tulis dulu. Ini sudah 12:30 berarti dur ya. Durnya sudah berapa? 12:30. Bukan jam 1 bukan. Jam 12:30 kita istirahat. Coba masuk jam 1:30 atau jam 2? Jam 2 aja. Tidak apa-apa, waktunya masih ada, besok tenang saja. Kalau besok nggak main-main, kalau besok sore, kalau materi belum selesai, belum pinter, saya tambah batal asar mulai lagi. Kalau terpaksa malam pun saya main lagi, nggak apa-apa. Kalau terpaksa harus, karena Anda pulang harus membawa hasil, biar nanti jenengan mantap untuk mentransfer metode saya gitu loh. Nah, kita tutup alhamdulillah bersama-sama. Kita masuk jam 2 Bu ya. Biar fresh dulu, kasihan jenengan. Ini karena inti ini sudah masuk materi 70%. Alhamdulillah. Kita tutup alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.